3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami, watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu buat kalian semua yang udah memberikan super thanks atau donasi di Saweria. Pertama-tama ada Mestrius. Katanya, "Bang, buat aku IG Semang juga." Aduh. Gue gak ngerti maksudnya nih. Tapi gue mau ucapin thank you buat orang Mestrius. Berikutnya ada Fadli. Katanya, "Gas terus Min, pembawaan yang keren." Thank you Fadli. Berikutnya ada orang ganteng. Katanya, "Semangat Min, maaf cuma bisa ngasih segini, belum gajian soalnya." Santai orang ganteng. Berikutnya ada Putra. Cuma bisa 1 kak. By the way, semangat dan biasa Min, hehehe. Dimasukin ke konten. Emoticon ketawa. Meskipun agak absurd, tapi gue ngerti kok maksud lo. So, thank you ya Putra buat donasinya. Berikutnya ada Nadib. Katanya, "Semangat bang." Pasti dong, semangat terus. Terus terakhir ada Aditya Novali. Katanya, "Min, boleh request mauknya Yangkai?" Coba Aditya Novali, tulis lagi di kolom komentar. Gue gak ngerti maksudnya mauknya Yangkai. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukue sedang menghadapi ujian petir. "Xiaokuekue, selama kau bisa melewati gelombang ini, kau bisa memasuki ranah Void Ravening. Kau harus bertahan, Xiaokuekue." Petir yang datang benar-benar sangat mengancam, sehingga Sukue membuat 7 bunsin, dan satu persatu bunsin itu memukul petir ini. Sukue telah menggunakan 7000 force point ya untuk meningkatkan skill Force Kingfish-nya. Di pukulan ke-7, akhirnya petir itu pun meledak. Nona Liu merasakan dampak dari ledakan ini. Gelombang udara ini sangat kuat. Apakah Xiaokuekue berhasil? Badai petir telah menghilang. Teknik pukulan Xiaokuekue ini terlalu kuat. Tiba-tiba Sukue mendarat di depan Nona Liu. "Nona Liu, petir tribulasinya berakhir dan aku tidak mati. Nona Liu, kau harus ingat apa yang kau katakan sebelumnya." Nona Liu menjawab, "Xiaokuekue, selamat atas keberhasilanmu. Dan untuk yang barusan aku katakan, apa yang aku katakan tadi ya? Kenapa aku nggak bisa mengingatnya?" Sukue merespon, "Ya, begitulah memang wanita. Seharusnya aku merekamnya tadi. Tapi ngomong-ngomong, petir tribulasi tahap Void Ravening ini bahkan tidak bisa menghancurkan penghalang ini. Ini benar-benar di luar kendaliku." Nona Liu berkata, "Setelah Gunung Dewa tertutup, itu hanya terbuka lagi setelah 100 tahun. Dermawanmu dirawat oleh guru Patuaduan. Seharusnya dia baik-baik aja. Tapi 100 tahun lagi, itu terlalu lama untuk menunggu 100 tahun lagi." Tiba-tiba ada suara terdengar di dalam pikiran Sukue. "Dasar nggak tahu malu, apa kau yang menyerang penghalangku?" Sukue merespon, "Bibi, akhirnya kau bersedia meresponku. Bocah, katakan, apa kau yang menyerang penghalangku?" "Hehehe, itu aku. Tapi itu juga tetap masih tidak berdaya. Penghalang ini nggak bisa hancur. Aku udah lama memanggilmu, tapi aku tidak mendapatkan respon. Jadi aku melakukan sesuatu untuk itu." Kau itu ingin menggunakan kekuatan tribulasi untuk menghancurkan penghalangku. Jika aku tidak bangun tepat waktu, penghalang ini benar-benar akan hancur olehmu." "Hehehe, itu salah paham Bibi. By the way, bisakah Bibi mengeluarkan Shiro?" "Gak mungkin, tubuhnya masih dalam kondensasi. Aku tidak bisa memindahkannya. Setidaknya butuh 5 hari sampai dia terbangun."
Jika kau membangunkannya sekarang, semua usaha yang sudah kau lakukan sebelumnya akan sia-sia. Apa? Itu butuh 5 hari? Nona Liu berkata. Xiaokuekue, Gunung Dewa akan tertutup dalam 3 hari. Jika kita tidak keluar, kita akan terperangkap di sini selama 100 tahun. Aduh, sayang banget. Karena waktunya sangat ketat, aku akan merepotkanmu Bibi untuk merawat Xiaorou selama 100 tahun lagi. Saat Gunung Dewa terbuka lagi, aku akan langsung menjemputnya. Xiaorou itu akan mengikutiku. Aku pasti akan menjaganya tanpa perlu kau memintanya. Lalu aku akan membawanya untuk menemuimu di saat hari aku keluar dari pengasingan. Terima kasih banyak Bibi. Akhirnya mereka berdua meninggalkan area ini. Nona Liu bertanya, Xiaokuekue, kultivator itu pasti wanita yang hebat. By the way, dermawanmu itu dipanggil Xiaorou, dan dia pasti seorang wanita juga. Xiaokuekue, ada wanita yang tak terhitung jumlahnya di sekitarmu, bener kan? Hehe, omong kosong apa yang kau katakan? Di mana itu? Cuma ada kamu di sini. Berpindah ke pintu gerbang Gunung Dewa. Di sana ada petugas dari ujian Nanzao. Gunung Dewa akan tertutup dalam 2 hari lagi. Kenapa Sukyue belum keluar? Selama 2 tahun terakhir, tetua dari berbagai kekuatan telah datang untuk mencari Sukyue. Tapi sudah lama dia tidak muncul. Dan semua orang bertanya-tanya apakah dia sudah mati di dalam. Dan hanya tetua suku Tianqiao yang masih berdiri di pintu. Katanya, Sukyue itu udah membunuh patriark suku Tianqiao di dalam Gunung Dewa. Sehingga itu membuat suku Tianqiao sulit untuk kembali. Ya iyalah, aku juga pasti akan membunuh dia meskipun harus mengejar dia sampai ke ujung dunia. Tetua dari suku Tianqiao sekarang berada di lapisan ke-6 form sintesis. Itu menjadi hampir tidak terkalahkan di dunia ini. Akan lebih baik Sukyue untuk tidak keluar. Jika tidak, cepat. Lihat gerbang masuk itu. Tiba-tiba ada reaksi dari pintu masuk Gunung Dewa. Mereka berpikir para kultivator dari semua pasukan sudah meninggalkan Gunung Dewa. Yang sekarang keluar itu pasti Sukyue. Akhirnya Sukyue melangkah keluar dari pintu gerbang. Setelah menghabiskan 3 tahun di Gunung Dewa, akhirnya aku keluar. Ternyata udara di luar ini sangat menyegarkan. Tapi, hei, kakek di sebelah sana, bisakah kau menenangkan niat membunuhmu itu? Itu sangat mengganggu. Kakek itu menjawab. Hahaha, Sukyue, orang tua ini sudah lama menunggumu keluar. Ternyata rumor itu benar. Mulutmu itu sangat buruk. Berani-beraninya tahap Void Ravening sepertimu tidak menghormati seorang tahap form sintesis. Seekor semut sepertimu layak untuk mati. Tetua itu langsung menyerang Sukyue. Orang-orang di sana langsung berteriak-teriak. Mereka sedang bertarung. Cepat kalian lari. Sukyue berkata kepada Nona Liu. Nona Liu, tolonglah mundur. Biar aku yang mengurusnya. Oke, Xiaokuekue. Kau harus berhati-hati ya. Kakek itu pun melakukan penyerangan. Kekuatannya menekan Sukyue. Ini tahap form sintesis. Telapak tangannya sangat menindas sekali. Nona Liu tampak khawatir. Xiaokuekue, musuhnya berada di tahap form sintesis. Apakah Xiaokuekue bisa melawannya? Terlihat kakek ini berada di atas angin. Kau sudah terperangkap oleh telapak tanganku. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, terimalah satu lagi telapak tanganku. Serangan itu tepat mengenai Sukyue. Orang-orang yang di sana terempas akibat dampak dari serangan itu. Ini adalah kekuatan tahap form sintesis. Kita yang udah jauh aja masih merasakan dampaknya. Semut, aku sudah mengubahmu menjadi debu untuk menebus orang-orang dari bangsaku. Ternyata Sukyue masih hidup. Dan dia berkata, apa yang kau katakan Patua? Patua itu tampak kaget. Apa? Dia masih hidup? Terlihat Sukyue tidak terluka sedikit pun. Kalau bertarung ya bertarung aja. Untuk apa kau membuat lubang di tanah? Mungkinkah kau menggali lubang untuk kuburanmu sendiri? Dasar bajingan, bocah kurang ajar. Di hadapan kekuatan absolut tahap form sintesis, meskipun kau punya sedikit bakat untuk mencapai tahap Void Ravening, pada akhirnya itu cuma Void Ravening. Biar kutunjukkan apa itu artinya orang kuat. Kakek ini melepaskan skill yang lainnya lagi, dan itu adalah perwujudan Tao. Orang-orang tampak syok karena mereka baru pertama kali melihat teknik tinggi seperti ini. Dan itu adalah perwujudan Tao. Di dalam hati Nona Liu, perwujudan Tao hanya dengan mengkultivasi Tao sampai tingkat ekstrim, barulah bisa menggunakan teknik seperti ini. Apakah Sukyue bisa menahannya? Sukyue masih tampak santai. Kau ingin beradu tinju denganku? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sukyue langsung melompat langsung ke arah serangan itu. Orang-orang tampak kaget, karena seharusnya Sukyue menghindar terlebih dahulu. Tapi dia malah maju menerima serangan itu. Perwujudan Tao dari seorang tetua di tahap form sintesis bisa menghancurkan tulang hanya dengan sedikit sentuhan aja. Tapi Sukyue bersiap untuk memberikan pukulan. Tinju pertama Sukyue berhasil menghancurkan perwujudan Tao dari kakek ini. Dan tinju keduanya berhasil menghancurkan tangan ketua itu. Dan tinju ketiga dilepaskan ke wajah dari kakek ini. Kakek ini pun terhempas ke tanah. Dan semua orang yang melihat itu tampak terkaget-kaget.
Untuk merayakan kemenangannya, Sukue berkata, "Hah, pertarungan ini benar-benar gak ada ketegangan." Setelah itu, Sukue menghampiri petugas dari ujian Nanzao. "Woi, apa kau petugas Gunung Dewa?" "Iya benar." Sukue bertanya lagi, "Selain sapi tua itu, apa ada orang lain yang mencariku?" Awalnya ada banyak, tapi karena kau tidak kunjung keluar, mereka jadinya pergi." Tampaknya aku harus menasehati para kelompok itu." "Ya udah, aku pergi dulu." Pengawas ujian ini tampak terpesona. Xiaokue bisa mengalahkan leluhur di tahap sintesis. Ini udah nggak normal. Setelah itu, sistem memberitahukan bahwa Sukue telah berhasil membunuh kultivator tahap form sintesis dan mendapatkan paket hadiah Divine Spike, serta mendapatkan 10 juta poin XP. Apa? Gak mungkin. Masa hanya 10 juta poin XP dari membunuh seorang tahap form sintesis? Dan itu butuh 50 juta poin XP untuk mencapai lapisan kedua Void Ravening. Jadi begitu, pada level saat ini, tidak mungkin untuk mendapatkan poin XP dari membunuh. Aku masih harus berlatih sendiri. Nona Liu memanggil. "Xiaokue, aku nggak menduga kau baru aja mencapai top Void Ravening. Tapi kau bahkan bisa mengalahkan seorang leluhur dari tahap form sintesis." "Hehehe, itu bukan apa-apa kok. Aku tahu teknik yang kuat juga pasti membutuhkan harga yang mahal. Apa kau tidak melukai dirimu sendiri dengan pukulan itu?" "Tenang aja, nggak apa-apa kok." Dalam hatinya, ini memang agak mahal. Setelah menggunakan beberapa pukulan, force point yang bisa didapatkan dalam setengah bulan itu hilang begitu aja. Di dalam hati Sukue, untuk mengupgrade sistem, aku harus terus mengumpulkan force point. Di masa depan, force kingfish ini akan menjadi penyelamatku. Sukue berkata kepada Nona Liu, "Nona Liu, ayo kita kembali ke daratan timur." Nona Liu bertanya, "Apa kita tidak mencari Ergozi?" "Ah, ngapain? Aku nggak peduli. Dia mau hidup atau mati kek, bodo amat." Orang-orang di sekitar situ mulai membicarakan Sukue. Sepertinya dunia kultivator akan segera berubah. Seperti yang leluhur katakan, akan ada pengenalan dunia baru dan dunia akan menjadi kacau. Sekarang banyak leluhur yang bergegas pergi ke laut tanpa batas di luar laut utara. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kebetulan Sukue juga keluar. Aku yakin dunia yang bermasalah akan segera datang. Dalam perjalanan kembali ke daratan timur, Sukue dan Liu Jingning mendengar bahwa Kong Kenchi mendapatkan buku kuno. Dikatakan bahwa cara menghancurkan peti mati perunggu tercatat dalam buku kuno ini. Setelah mencari informasi, Sukue menemukan bahwa Kong Kenchi sudah meninggalkan daratan timur dan Nanzao. Aula Xiaoyou dan para leluhurnya pergi ke laut tanpa batas. Tapi tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Atas saran Liu Jingning, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Sekte Jile. Mereka berharap bisa mendapatkan informasi dari para leluhur Sekte Jile tentang apa yang terjadi di laut tanpa batas. Sukue bertanya, "Nona Liu, apa kau yakin Sekte Jile tahu tentang laut tanpa batas? Katanya banyak leluhur yang kuat sudah pergi ke laut tanpa batas. Mungkin aja leluhur Sekte Jile tahu sesuatu. Jika aku tidak menemukan caranya, aku akan menerobos paksa peti mati perunggu itu." "Hehe, udah tenang aja, pasti ada caranya kok." Tibalah mereka di pintu masuk Sekte Jile. "Salam Nona Sen Liu." Mereka mengucapkan salam pada Nona Liu. Nona Liu bertanya, "Apa Master Sekte ada?" "Lapor Nona Sen, hari ini Sekte kedatangan tamu dan Master Sekte menyambut mereka di aula utama." "Kalau begitu, Xiaokue, mari kita pergi ke aula utama." Mereka pun pergi menuju ke aula utama. Para penjaga itu mulai bergosip. "Menurutmu, kenapa Nona Sen tiba-tiba kembali? Dia juga membawa seorang pria yang aneh. Mungkinkah dia sudah mendengar beritanya?" "Shh, kau jangan ngomong itu, nanti dia mendengarnya." Berpindah ke aula utama Sekte Jile. Di dalam sana ada Master Jile dan patriark keluarga Li Tangsan. Master Sekte Jile berkata, "Hahaha, saudaraku, kau memang sangat baik." Tidak. Jika Master Sekte bisa mengabulkan permintaanku, kita akan merayakannya bersama," jawab patriark dari keluarga Li. Sukue dan Nona Liu akhirnya tiba di aula utama. Nona Liu berkata, "Master Sekte, aku telah kembali." "Hohohoho, Xiao Jingning, sepertinya hari ini adalah hari yang bagus." Xiao Jingning juga kebetulan kembali. "Xiao Jingning, apa kau ingat Paman Li ini?" "Paman Li? Halo, keponakan Jingning." Di saat yang sama, Sukue memperhatikan Master Sekte ini. Master Sekte Jile orangnya terlihat berwibawa dan momentumnya sangat berapi-api. Kultivasinya juga sudah mencapai puncak tahap Void Ravening. Sayangnya tahu miliknya masih kurang, sehingga dia tidak bisa mengatasi hambatan untuk mencapai tahap From Synthesis. Hari ini aku sudah mendapatkan tauku. Meskipun kultivasiku berada di lapisan pertama Void Ravening, tahap From Synthesis bukanlah lawanku. Dengan Master Sekte Jile yang seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa melawanku di sini. Li Tangsan melanjutkan perkataannya. "Keponakan Jingning, orang tua ini adalah teman ayahmu, Li Tangsan. Saat kita bertemu terakhir kali, kau masih sangat kecil. Kau pasti tidak mengingat orang tua ini." Nona Li memberi hormat.
Oh, jadi Paman Li itu. Ayahku menyebutmu sebelum dia meninggal. Maaf karena Jingning tidak mengenalimu. Hohoho, bagus. Orang tua ini datang ke sini sebelum patua itu menyelesaikan. Sukie langsung berkata, Tunggu. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Mereka bertiga syok. Master Sekte Jile langsung marah. Siapa bajingan itu? Berani-beraninya dia berbicara omong kosong di aula utama Sekte Jileku. Bawa dia kemari. Aku akan meledakkan dia. Nona Liu mencoba menenangkan. Master, tunggu. Ini adalah temanku. Dia nggak bermaksud seperti itu kok. Xiao Kuei, apa yang salah denganmu? Sukie berkata, aku nggak peduli. Aku cuman nggak setuju aja. Xiao Kuei, apa yang kau bicarakan? Paman Li kesini bukan untuk mengusulkan pernikahan. Li Tangsan melanjutkan perkataannya. Tidak, keponakan Jingning. Orang tua ini memang kesini untuk mengusulkan pernikahan. Orang tua ini dan ayahmu sudah berteman selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu apakah keponakan Jingning bisa menikah dengan putra termudaku. Nona Liu tampak syok. Apa? Ini ada apa ini? Sukie maju ke depan. Patua, kembalilah. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Anak dari Li Tangsan, yaitu Li Huang, mulai berbicara. Siapa bocah ini? Apa dia tidak tahu? Aku adalah tuan muda dari keluarga Li. Li Huang, Master Sekte Jile. Aku datang ke Sekte Jile untuk memperbesar hubungan keluargaku dengan tulus. Master Sekte pasti tahu, untuk menjaga keseimbangan sekte di dunia ini, seorang penjaga gunung yang kuat adalah prioritas utama. Dan kali ini, aku membawa arai tingkat tinggi untuk Sekte Jile. Hah? Arai tingkat tinggi? Master Sekte Jile tampak syok. Dalam hatinya, arai pelindung gunung Sekte Jileku aja masih berada di tingkat menengah. Sukie berkata dengan nada sombongnya. Kau pikir arai tingkat tinggi itu bagus? Lihat ini. Ini adalah arai tingkat roh. Hahaha. Sukie baru saja menggunakan force point untuk membeli arai tingkat roh. Mereka semua yang berada di situ tampak syok. Apa? Tingkat roh? Di dalam hati Master Sekte, arai tingkat roh lebih kuat daripada arai tingkat tinggi. Dan dia benar-benar memiliki arai tingkat roh. Tidak berhenti sampai situ. Li Tangsan masih melanjutkan perkataannya. Cih, itu cuma arai tingkat roh. Keponakanku Jingning, apakah kau ingat permata yang ditinggalkan ayahmu selama dia masih hidup? Nona Liu menjawab. Iya, aku ingat. Permata itu adalah token yang aku tinggalkan untuk ayahmu. Jika permata itu digabungkan dengan lingkaran sihir milikku, itu bisa menjadi arai tingkat roh. Master Sekte makin tampak syok. Benarkah? Master Sekte Jile mulai berpikir. Keluarga Li juga memiliki arai. Dibandingkan bocah yang tidak diketahui asal-usulnya, tentu aja keluarga Li lebih menjanjikan. Tidak. Apa yang aku lakukan? Bagaimana mungkin Xiao Jingning digunakan sebagai alat pertukaran? Ini adalah persaingan antar mereka. Aku nggak boleh ikut campur. Sukie berbicara lagi. Kau pikir arai tingkat spirit itu penting? Aku kebetulan membawa 20 juta spiritual stone tingkat atas. Ditambah arai tingkat spirit itu, aku harap Master Sekte Jile bersedia menerimanya. Master Sekte makin terkejut lagi. 20 juta? Ini cukup untuk persediaan 3 tahun Sekte Jileku. 2 orang dari keluarga Li ini juga ikut syok. Di dalam hati Nona Liu, keluarga Li ini, jika kalian ingin bersaing tentang keuangan dengan Xiao Kuei, itu sama aja dengan kalian mencari kekalahan sendiri. Li Huang tampak emosi. Apa maksudmu? Kau ingin bersaing dengan sumber daya keuangan keluarga Liku? Nona Liu coba menenangkan. Tunggu, tenang semuanya. Biar aku yang berbicara dengannya. Xiao Kuei, Paman Li kesini untuk mempererat hubungan. Kau mengeluarkan begitu banyak penawaran. Mungkinkah kau juga ingin menikahiku? Wajah Sukie tampak memerah. Sambil malu-malu dia berkata, Tidak, aku tidak mengatakan ingin menikahimu, tapi aku tidak mau kau menikah dengannya. Nona Liu menggoda Sukie. Kau tidak ingin menikahiku, tapi kau juga tidak membiarkan orang lain menikahiku. Jadi, hubungan kita ini seperti apa menurutmu? Sukie tersipu malu. Dia berkata dengan keras lagi, Master Sekte Jile, aku punya armor tempur kuno di sini, ditambah 50 juta stun tingkat atas. Jika kau menerima hadiahku, kau harus menolak tawaran dari keluarga Li. Bagaimana? Master Sekte tampak kebingungan. Li Tangsan berbicara, Master Sekte Jile, apa kau ingin mengabaikan pertemanan kita selama bertahun-tahun ini? Tapi Master Sekte Jile sudah mengambil keputusan. Saudara kecil, aku menerima hadiahmu. Keluarga Li tampak syok. Dia pun pergi dari aula utama dan memberikan ultimatum. Wuzong, mulai hari ini aku tidak akan kemari lagi. Nona Liu berusaha memanggil Paman Li, tapi itu dicegah oleh Master Sekte. Xiao Jingning, biarkan saja mereka pergi. Di luar aula, Li Huang berkata, Tetua Li, apa kita pergi begitu aja? Tentu aja enggak. Mereka sudah mempermalukan kita. Bagaimana mungkin aku akan membiarkannya begitu aja? Karena bocah itu sangat kaya, saat dia meninggalkan Sekte Jile, kita akan memberinya pelajaran. Kembali lagi ke dalam aula utama, Nona Li berpikir, meskipun Paman Li marah, tapi tanpa bantuan Xiao Kuei, aku benar-benar tidak tahu cara untuk menolak Paman Li. Dasar orang ini, meskipun dia tahu ini akan menjadi masalah, tapi dia masih saja membantuku. Nona Li memandang Sukie yang lagi tersenyum sumringah. Sukie berkata, Hahaha, mereka udah pergi. Nona Li dengan manis berkata,
Terima kasih Xiao Kuei. Master Sekte membuka mulutnya. Xiao Jingning, saudara kecil. Kalau begitu hadiahnya... Sukue berkata, oh iya, aku hampir lupa. Aku akan memberikan ini kepada Master Sekte. Tapi saat dia mengangkat peti itu, Sukue pura-pura terjatuh. Aduh, aku nggak sengaja jatuh. Aku butuh Nona Liu untuk memelukku dan membantuku. Nona Liu merespon, apa yang kau bicarakan? Sukue menambahkan, jika aku tidak bisa bangun, bagaimana aku bisa memberikan hadiah ini kepada Master Sekte Jile? Master Sekte mulai berkata, Xiao Jingning, cepat peluk dia. Nona Liu tampak menolak. Xiao Kuei bau. Kau cuma ingin mengambil kesempatan dariku kan? Aku nggak mau. Aduh, peluk aku erat-erat. Peluk yang erat. Jika tidak aku nggak bisa bangun ini. Master Sekte mendesak. Xiao Jingning, cepat peluk dia. Dalam hati orang itu, ayo, saudara kecil ini sangat aneh banget. Nona Liu berkata, Master saja yang memeluknya. Sukue berkata, Master Sekte Jile, apa kau mau mengangkatku? Apa? Aku? Omong kosong. Aku adalah master yang terhormat. Tentu aja aku enggak. Nona Liu dan Sukue tertawa terbahak-bahak. Hei kalian, apa yang kalian tertawakan? Aku cuma tidak ingin mengangkatnya aja. Pada akhirnya, Sukue memberikan semua hadiah kepada Master Sekte Jile. Setelah Liu Jingning mendengar tentang Laut Tanpa Batas, mereka berdua meninggalkan Sekte Jile. Di dalam perjalanan, di Gunung Tandus, Nona Liu, apa yang Master Sekte Jile beritahukan padamu? Nona Liu berkata, masalah dunia akan segera datang. Apa? Masalah dunia? Apa kau tahu? Ternyata 4 benua kita ini bukanlah keseluruhan dunia. 4 benua dan 5 elemen gunung cuma bagian dari keseluruhan dunia. Apa? Di luar Laut Tanpa Batas ada belenggu yang diletakkan oleh para dewa kuno. Belenggu ini mengisolasi kita dari dunia lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kita dari invasi orang asing. Buku kuno yang didapatkan Tong Kenchi mencatat cara menghancurkan belenggu itu. Hah? Kong Kenchi si anjing itu? Dia ingin menjadi pengkhianat. Kong Kenchi ingin menghancurkan belenggu dan memperkenalkan orang asing untuk memerintah 4 benua. Dengan cara itu, kekuatan dari 4 benua akan dirombak dan dia akan mendapatkan status yang lebih tinggi. Beberapa leluhur yang setuju dengan pikirannya juga pergi ke Laut Tanpa Batas bersamanya. Aku nggak tahu apa-apa. Bahkan jika belenggu itu dihancurkan, apakah 4 benua memang akan diperintah oleh mereka? Di 4 benua, kau bisa berlatih paling tinggi hingga tahap from synthesis dan sulit untuk memanjat lagi. Tapi di dunia lain itu jauh lebih dari ini. Apa kau bilang? Dari arah belakang, ada yang berteriak memanggil mereka. Woi, bocah bau! Aku akan menangkapmu! Mereka menoleh ke belakang. Nona Liu tampak kaget bahwa yang memanggil itu adalah Paman Li. Sukue berkata, Nona Liu, kita bicarakan lagi nanti. Sepertinya keluarga bau itu datang untuk mencariku. Bocah, aku telah mengepungmu. Aku pasti bisa menangkapmu. Sekarang, kenapa kau diam aja? Bukankah kau sebelumnya bersikap arogan? Kita lihat, sekarang kau akan pergi kemana? Nona Liu berkata, Paman Li, apa maksudnya ini? Sukui berkata, kau masih bertanya? Lihat aja senjata yang ada di tangan mereka. Tentu saja mereka ingin menyerang kita. Bocah, kau bisa membawa 2 areh tingkat tinggi yang berharga. Pasti ada harta yang lebih berharga di sakumu kan? Mungkin aja. Jadi kenapa memang? Itu berbahaya membawa harta karun keluar saat masih muda. Bagaimana jika kau menyerahkannya kepadaku? Aku akan menjaganya untukmu. Nona Liu berkata, Paman Li, kau pria yang tak tahu malu. Kau tidak layak menjadi sahabat ayahku. Hahaha, keponakan Jingning yang bodoh. Paman akan membagikan hartanya dengan Sekte Jile. Master Sekte Jile pasti akan memujimu. Cih, Sekte Jile tidak akan pernah suka dengan orang sepertimu. Hahaha, Paman tidak datang untuk melawanmu. Semuanya, serang dia. Berhati-hatilah agar tidak melukai keponakan Jingningku. Dan untuk bocah itu, kalian tidak perlu membiarkan dia hidup. Mereka semua akhirnya menyerang Sukue. Nona Liu, kau mundur aja. Mereka datang mencariku. Tapi, dalam hati Nona Liu, orang-orang ini berada di tahap infant transformasi. Tapi 2 orang yang berada di belakang Paman Li di tahap void traveling. Lebih dari cukup untuk Xiao Kuei mengatasinya. Oke Xiao Kuei, kau berhati-hatilah. Oke. Hei anak ayam, biarkan aku berlatih bagaimana bertarung tanpa Force Kingfish. Sukui memukul orang itu dengan pukulan biasa. Dan orang ini langsung mati dalam 1 pukulan. Orang kedua pun ikut dipukul dan berakhir dengan kematian juga. Apa-apaan pukulan itu? Pukulan ini sangat cepat dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Satu persatu tumbang di tangan Sukue. Tetua ini bingung, apa yang terjadi? Semua murid keluarga Li kita mati dalam sesaat. Dan sekarang tinggal kita bertiga. Lumayan juga. Ternyata benar, ideku nggak salah. Berdasarkan tauku, seberapa cepat dan kuat yang aku inginkan, itu bisa dicapai. Apapun jenis pukulan yang ingin kuayunkan, itu bisa diayunkan. Aku nggak perlu pedang, pistol, tongkat, atau alat sihir. Tubuh ini adalah senjata yang terkuat. Pak Tua, ada apa?
Kemarilah, aku akan mengajarmu. Patua ini tampak kesal. Hahaha, kau cuma mengalahkan beberapa murid tapi fan transformasi. Jangan terlalu bangga bocah. Orang tua ini berada di lapisan kelima Void Ravening. Keberadaan yang akan membuatmu takut. Tapi dengan mudah, Sukue memukul Li Tangsan. Wajahnya pun berdarah. Tinju ini sangat mendominasi. Tapi, kau tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan itu. Orang tua ini punya garis cacing bayangan perak. Itu tidak akan terkalahkan. Liu Jingning melihat ini. Kenapa aura miliknya mirip dengan ayahku? Li Tangsan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sekarang kau sudah menemukannya. Aku akan memberitahumu. Selama bertahun-tahun, aku menempatkan parasit cacing bayangan perak ke dalam senjata sihir. Dan kemudian, aku memberikan senjata itu untuk digunakan ayahmu. Cacing bayangan perak itu terus mengkonsumsi kultivasi penggunanya. Akhirnya, dia akan dikosongkan dan mati. Setelah aku memasukkan cacing bayangan perak ke dalam tubuhku, aku memiliki semua keterampilan ayahmu. Hahaha, kalian tidak akan bisa mengalahkanku yang memiliki 2 kultivasi ganda. Hahaha, Nona Liu tampak marah. Jadi ayahku dibunuh olehmu. Dasar kau orang tidak tahu malu. Li Huang berkata, cacing bayangan perak adalah harta suci keluarga Li. Diturunkan dari generasi ke generasi. Dan kemampuanku terus ditingkatkan. Adik Jingning, jika kau menikah denganku, kau juga bisa menikmati berkat ini. Bagaimana? Nona Liu tampak marah. Kalian ini benar-benar bajingan. Aku akan membunuh musuh ayahku. Serangan es dilancarkan oleh Liu Jingning. Patua ini menghadapinya. Teknik serangan kecil. Dengan mudah, Patua ini menghancurkan serangan dari Liu Jingning. Tidak mungkin kau bisa mengalahkanku dengan kultivasimu. Sukue berteriak. Nona Liu, kelompok musuh itu lumayan kuat. Biarkan aku membantumu. Nona Liu terlihat sangat kesal. Enggak, aku akan mengambil kepalanya dengan tanganku sendiri. Dasar kau orang tua bau tidak tahu malu. Matilah kau. Sukue memperhatikan pertarungan dari Nona Liu. Nona Liu sudah menjadi sen dari sekte di usia yang masih sangat muda. Dan ini adalah periode dia yang berkilauan. Tidak diragukan lagi. Dia pasti akan menghancurkan orang tua bau itu. Sayangnya, orang tua bau itu menggunakan cacing bayangan. Sehingga itu meledakkan kekuatannya. Jika tidak, dia sudah pasti akan kalah dengan cepat. 2 penonton itu pasti anak-anak dari keluarga Li. Meskipun mereka berada di tahap awal Void Ravening, tapi jika mereka berdua berpartisipasi dalam pertarungan, itu tidak akan menguntungkan Nona Liu. Tampaknya aku harus sedikit memberikan bantuan. Patua ini berkata, keponakan Jingning, harus kuakui, kau memang sangat berbakat. Tapi kau juga pasti tahu dalam hatimu bahwa tidak mungkin kau bisa mengalahkan orang tua ini. Menyerahlah. Kekuatan orang tua bau ini sebenarnya tidak kuat. Tapi itu semua berkat cacing bayangan silver. Aku seperti melawan 2 orang sekaligus. Kecuali aku bisa menemukan sedikit kesalahan dari dia. Tapi tiba-tiba, Sukue berada di belakang Patua ini. Patua ini melihat ke belakang dan melepaskan serangan ke arah Sukue. Sukue menghilang lagi dengan cepat. Serangan itu membuka celah bagi Nona Liu untuk menyerang Patua ini. Nona Liu yang melihat celah itu langsung memberikan serangan. Serangan itu tepat mengenai Patua ini. Tapi luka yang digoreskan oleh Nona Liu berhasil dipulihkan. Luka sekecil ini mah bisa disembuhkan sepenuhnya dengan cacing bayangan silver. Tapi ternyata Nona Liu tidak berhenti sampai di situ. Dia terus-menerus menyerang Patua ini. Dan akhirnya Patua itu pun dikalahkan oleh Nona Liu. Sukue bertepuk tangan atas keberhasilan dari Nona Liu. Pencuri tua yang tidak tahu malu. Akhirnya aku membalaskan dendam ayahku. Tiba-tiba, cacing silver yang berada di tangan Patua ini melompat keluar dari tangan Patua itu. Dengan cepat, Sukue mengambil cacing ini. Mungkinkah ini cacing bayangan silver dari tubuh orang itu? Meskipun tuan rumahnya mati, parasit ini ternyata tidak mati. Dan sekarang dia sudah menyerap tubuh 2 orang. Ini menjijikan. Li Huang tampak panik. Bahkan Tetua Li dikalahkan. Ayo kita cepat pergi. Saat mereka mau pergi, Sukue langsung menahannya. Hei saudaraku, siapa yang menyuruhmu pergi? Apa yang mau kau lakukan? Cacing bayangan silver ini adalah harta milik keluarga Li kan? Kau seharusnya akrab dengan kegunaannya. Aku nggak tahu jika ini dimasukkan ke dalam tubuhmu, berapa banyak kemampuan yang bisa diserap. Jangan, tidak, lepaskan aku. Bukalah mulutmu besar-besar. Coba rasakan lele ini. Lalu Sukue menendang pria itu. Perempuan yang ada sebelahnya tampak panik. Nona, perempuan ini langsung menaruh pedang di lehernya. Hei, jangan coba menghinaku. Jika kau bicara lagi, aku akan menunjukkan padamu. Lalu Sukue berkata, kau terlahir dengan kecantikan alami. Gimana kalau kau ikut denganku dan menjadi pelayanku? Maka aku akan mengampuni nyawamu. Tapi perempuan ini terlanjur bunuh diri. Bajingan, kenapa kau tidak mengatakan lebih awal? Dia akhirnya mati sia-sia. Nona Liu, ini, aku berikan cacing bayangan silver ini kepadamu.
Ini adalah harta serangga yang sangat berharga. Harganya sangat mahal. Hah, cacing bayangan silver itu mengandung kultivasi ayammu. Anggap saja itu sebagai token. Udah terima aja. Terima kasih Sukyue. Ya udah, ayo kita pergi ke laut tanpa batas. Mereka berdua akhirnya pergi ke lautan tanpa batas. Dengan demikian, video kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian tidak ingin ketinggalan video gue berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa juga untuk kasih like dan share video ini ke sosial media kalian biar makin banyak yang kenal channel ini dan gue semakin semangat untuk buat videonya setiap hari. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa langsung tinggalin aja di kolom komentar. Gue usahakan untuk membalas semua komentar yang kalian tulis. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara!